Yeay! Gold bottom! Thank you so much YouTube. Jadi pertama kali saya dapet nih, silver aja itu sudah apresiasi yang luar biasa. Orang ngomongin saya tuh hebat banget kayak gitu punya. Dan saya ngeliat orang punya gold, aduh iri banget dan gak nyangka saya bisa pegang sendiri. Luar biasa sekali, thank you so much. Dan ini saya persembahkan kepada semua subscriber saya. Thank you banget kalian wanita-wanita pintar Indonesia yang sudah menolak krim abal-abal dan pengen cantik dengan cara yang sehat. Kalian luar biasa. Dan juga saya terima kasih juga untuk editor saya. Tim DRL, kalian luar biasa yang sudah support saya sampai detik sekarang ini. Nah, bagi kalian semua yang banyak banget nih ngechat saya, tanyain saya, komentar di bawah, Dok, aku pengen konsultasi bagaimana caranya. Kalian bisa konsultasi online dengan saya, caranya chat ke nomor di bawah ini, atau juga kalian bisa datang ke saya ya. Saya di Palembang sih, tapi saya nggak Jakarta. Tapi sebenarnya klinik saya ada di Medan, di Palembang, di Lampung, di Jakarta, di Gading Serpong, di Makassar, juga ada di Bandung dan Surabaya. Bentar lagi juga ada di Jakarta Utara. Atau kalian bisa kunjungi Instagramnya. Oke? Tuh guys, berdarah guys, gara-gara gold bottom. Tapi nggak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong darah saya merah, nggak biru. Nah, hari ini saya mau review nih krim lagi, krim yang katanya aman, katanya natural, tapi setelah saya cek, kayak nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa berkata-kata lagi guys. Tapi hari ini saya akan ngikutin saran kalian semua ke saya, soalnya katanya saya nggak ada etika, ngancurin usaha orang lain, meninggikan diri sendiri dengan menjatuhkan usaha orang lain, itu nyakitin hati banget lah, sumpah aku. Oke lah, jadi hari ini reviewnya saya blur, tapi tenang aja. Jadi bagi kalian gak usah khawatir, ini bukan review. Tenang aja, di setiap segmen nanti akan saya taruh clue-cluenya. Jadi kalian bisa tebak nanti merek apa ini. Jadi semuanya akan jelas semuanya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Nah, ini dia penampakannya. Jadi dia tuh jualnya ada yang kotak, ada yang bentuknya langsung di pot. Kata kameramen saya jangan diangkat lama-lama soalnya susah katanya markingnya. Dan ini dijual di e-commerce, juga di pasaran banyak banget dan laris manis banget. Dari setiap e-commerce saya buka di Shopee ya, lebih dari 10.000 produk dan komentarnya itu banyak banget ya. Di Tokopedia juga lebih dari 10.000 juga laris manis banget. Dan saya belinya, saya nggak pernah beli di tempat yang nggak jelas ya. Saya tahu sih, sebenarnya ngecekin kayak ginian doang, ngecekin ke lab kayak gitu punya, itu resikonya gede banget. Bayangin, kalian pakai lab resmi aja, resikonya itu gede di saya. Apalagi kalau saya mindahin, bego banget aku kan. Lu pikir gue bego banget mau dituntut orang mindahin ke pot, nambahin lagi, kan stupid banget yang kayak gitu punya. Apalagi belinya di tempat yang nggak resmi. Nggak sebodoh itu saya. Jadi saya pasti beli di tempat yang resmi. Nah, ini ada nomor BPOM-nya dan ini ngejutin banget di saya. Karena apa? Karena kalau kalian lihat expired date-nya itu 2025. Berapa tahun tuh? 4 tahun lebih, di mana setahu saya, pengalaman saya, karena saya juga buat kosmetik ya, di dalam kosmetik expired date ini cuma boleh 2 tahun. Jadi saya nggak tahu nih 5 tahun ini BPOM mana nih. Apakah dia salah cetak, salah ngeprint? Kita kan nggak boleh ngejudge, katanya nggak boleh ngejudge soalnya. Dr. Richard nggak boleh ngejudge katanya kan. Oke, kita nggak ngejudge. Ada nomor BPOM-nya, saya beli 2 produk ini, ada krim pagi, ada krim malam ya. Kita cek ke www.cek BPOM seperti biasa, kita masukin nomornya. Tidak diketemukan guys. Jadi ini nomor siapa ini? Nomor token listrik ya, jangan. Jadi ini halu banget. Nah, yang kayak gini punya nih, di Indonesia itu masih bisa banget kalian dibohongin nomor-nomor yang kayak ginian punya. Jadi apa ya, kota ada nomor BPOM-nya kayak gitu punya dimasukin, padahal nomornya tuh ngarang bebas. Dan orang Indonesia itu kayak males gitu ngecek website-nya. Kalau di Amerika kita beli barang kayak gitu punya, dia ngecek kayak gitu punya. Kalau di Indonesia ini karena males banget, kita itu mudah ditipu. Ada tuh nomor BPOM-nya, padahal nomor BPOM-nya halu guys. Dan juga ini ada barcode BPOM-nya lagi. Jadi ini benar-benar nggak jelas banget. Oke, nggak apa-apa guys, kita akan cek ke lab. Dan hasilnya ternyata, astaga, nggak boleh kasar katanya. Tapi kayak gimana lah kalau nggak kasar ya, apa ya, aku tuh kesel, kadang-kadang tuh dongkol banget. Mengandung merkuri plus hidroquinone. Gila nggak sih? Merkuri aja tuh sudah buat glowing. Hidroquinone aja sudah buat glowing. Ini mau digabung, mau jadi apa ini? Mau jadi ini kayak tendangan Tsubasa Kamen Hyuga nih.
gabungan antara siapa nih? Son Goku ngelawan Vegeta ini. Fusion! Gitu ya. Jadi aku nggak ngerti lagi kepala mereka ya. Pokoknya asal jualan laris manis aja ya. Jadi ini krim ini jahat banget dan penipuan publik yang kayak ginian punya. Nah, ini kalian harus hati-hati nih pakai yang krim kayak ginian punya. Jadi mulai dari sekarang kalian pakailah krim yang benar-benar Bepom. Bepom tuh A sampai Z. Jangan cuma krim paginya doang, facial washnya doang, tonernya doang. Krim malamnya kosongan. Ya. Dan juga banyak banget nih yang bawain modus Bepoman. Nomor Bepom palsu. Ya, hati-hati bagi kalian semua. Nah, mudah-mudahan review ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Bagi kalian semua yang tahu mereknya ini apa, kalian boleh taruh di kolom komen. Gimana review saya tadi? Beretika kan? Jadi saya nggak ngerti ya. Banyak yang bilang, gak banyak sih, sedikit yang bilang kayak gitu punya. Tapi ada yang ngomong, dan beberapa itu orang pintar sih yang ngomong kayak gitu punya. Dan saya nggak paham maksud mereka. Saya tidak punya etika menjatuhkan usaha orang lain. Usaha orang itu pakai merkuri, pakai hidroquinone, Bung. Etikanya di mana? Lu nggak mikirin etika mereka. Jadi kayak apa ya? Ada mamang jualan bakso, pakai daging tikus. Gue bongkarin terus bilang, etika gue di mana? Gue iri ya? Astaga. Kalau memang dia jualannya dagingnya benar, halal, iya. Gue nggak punya etika. Tapi kalau memang brengsek, ya etika dia ada di mana yang kayak gituan punya. Sorry banget ya. Sampai detik ini tegas saya katakan. Etika saya adalah saya akan berkata sesuatu. Kalau memang sesuatu itu jahat, jelek, titik. Kalau nggak seneng boleh keluar. Kalau kalian mau pakai yang abal-abal, silakan cari yang abal-abal sana. Jangan nonton video saya. Silakan unsubscribe, saya nggak butuh kalian. Terus ada yang ngomong lagi kan, Dr. Richard tuh nggak berhak. Yang berhak itu Bepom dan polisi. Kalau kayak gitu, besok-besok ya, artis-artis, selegram, semuanya nggak boleh review. Cuma Bepom dengan polisi yang boleh review, yang lain nggak boleh review. Jadi itu artis-artis juga salah juga sih, review-review yang kayak gituan punya. Mereka juga beda ingredient kok. Katanya apa? Ini asam retinoat, glutathione, bagus juga untuk kulit kita. Di dalamnya ada ekstrak vitamin C. Apa bedanya? Cuma bedanya adalah yang itu aman, yang saya pakai, itu yang ada merkuri dan ada hidroquinone-nya. Oke, kita bahas nih, siapa yang berhak mereview semua produk. Ini kayak kejadian Eiger kan jadinya kan. Ya kebablasan. Ingat ya, di dalam Undang-Undang Konsumen, pasal 4, itu setiap konsumen tuh berhak melakukan review. Asal jujur dan sesuai dengan fakta. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Mau review apa saja, bukan dokter juga boleh nggak? Boleh. Mau review punya saya, ikhlas saya. Kalian ngomong bagus, jelek, nggak ada manfaat, beruntusan, nggak apa-apa silakan. Tapi jujur, jangan ditambah-tambahin, jangan dijelek-jelekin. Saya nggak jadi masalah, saya terima dengan ikhlas. Karena pasti ada produk tuh ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak. Tapi kalau ditambah-tambahin dengan fitnah, nah itu saya nggak setuju. Saya pun juga menjaga itu. Jadi benar-benar kalau pengen masuk di tempat saya nih, saya meriksain, itu benar-benar harus ada hasil labnya. Seperti saya bilang tadi, saya nggak mau bodoh-bodohan. Maju kayak gitu, punya penggal lah kepala saya, irislah telinga saya, nggak mau saya. Maju benar-benar ada hasil lab. Benar-benar cacat hukum dia ya. Benar-benar abal-abal, baru saya berani maju. Kalau misalnya tanda tanya, nggak mau saya maju. Nggak berani saya maju yang kayak gitu punya. Jadi saya juga nggak sebodoh itu. Dan juga dokter ini punya peran utama. Baca, menurut WHO ada 4 peran utama dokter. Yaitu peran preventif, mencegah. Ya kalau melihat nih ya, wah lagi ada makanan dikerumunin lalat, misalnya kayak gitu punya. Terus dia, seorang dokter tuh berhak ngomong bahwa hati-hati makanan kayak gini punya, karena lagi ada wabah nih sekarang ini. Nah begitu juga dengan saya, hati-hati nih. Ada krim yang mengandung hidroquinone, ada krim yang mengandung merkuri nih, dan penyalahgunaan hidroquinone. Di mana salahnya? Itu fungsi dokter secara WHO. Yang kedua, fungsi promotif. Ini dua-duanya dipakai supaya apa? Supaya orangnya nggak sakit, supaya nggak jatuh korban. Salah di mana coba? Dokter menjalankan 2 fungsi ini. Bahaya banget nih kalau ada dokter nggak boleh menjalankan 2 fungsi ini. Dok, jangan dong ngomong kayak gitu punya. Kesian usaha orang lain. Usaha orang lain tuh ngancurin muka orang. Baru ada fungsi kuratif, penyembuhan, dan fungsi rehabilitatif supaya sembuh balik lagi ke semula. Jadi ini ada di peran fungsi dokter.
Nah, jadi secara undang-undang sebenarnya mereview itu tidak ada yang salah. Kalau mereview itu salah, maka semua orang lain itu nggak boleh review. Apakah review itu cuma boleh yang bagus-bagus aja? Mereview itu cuma boleh, wah keren. Terus review harus izin orangnya. Itu ngendorse, bukan review. Nggak ngerti saya. Itu namanya ngendorse. Ya buat mengkali aturan di undang-undangnya. Nggak boleh review, harus izin, harus tabayun. Itu namanya endorse, dapat duit itu namanya. Kalau review yang jujur ya nggak jadi masalah. Di luar negeri juga reviewnya jujur kok. Ya kalau makan memang nggak begitu enak ya, bilang nggak begitu enak. Tapi kalau makanannya sampah, ya ngomong sampah lah, mau ngomong apa? Jujur dong, kecuali makanannya enak, kalian bilang nggak enak. Nah itu nggak boleh. Kayak gitu punya. Jadi, coba boleh BPOM dengan polisi yang review? Enggak. Semua orang boleh review, tapi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi saya sebagai kapasitas seorang dokter, saya menyampaikan nih, yang ini berbahaya, yang ini nggak boleh, yang ini dosisnya seperti ini. Yang ini punya boleh didapat kalau ada resep dokter, ada ini, ada itu. Nah, jadi menurut saya, Indonesia ini adalah negara demokratis di mana semua orang itu berhak memberikan pendapat ya. Kalau ngomongin dokternya meresahkan banget, menurut saya krim abal-abal yang meresahkan, bukan saya yang meresahkan. Sampai ketemu lagi.